kerja ogah. Kita ogah kerja, caranya gimana, propertinya bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh properti, pastikan properti yang kita perbudak suruh kerja keras bagi kita menghasilkan passive income, KO. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang angsuran bank, angsuran KPR. Siapa di sini yang angsurannya di bawah 10 juta sebulan? Wah, banyak ya yang angkat tangan. Di bawah 100 juta? Waduh, masih banyak. Di atas 100 juta siapa nih? Masih ada nggak yang angkat tangan? Angsuran saya di atas 100 juta, bahkan jauh di atas 100 juta. Ya, ratusan lah teman-teman ya. Mudah-mudahan cepet ya sampai 1 miliar ya. Nah, tapi ketika angsuran ratusan juta sebulan, tapi saya tetap tenang-tenang gini kan, ketawa-ketawa. Lah, kenapa? Karena angsuran saya terkendali teman-teman. Jadi saya ini kan ada angsuran bank, selama ini strateginya adalah ketika saya ambil kredit, saya selalu pakai prinsip KTA, kredit tanpa angsuran. Ketika kita kredit, pastikan orang lain yang membayar angsurannya. Ketika saya kredit, saya memastikan anak-anak kos yang bayar angsuran, saya nggak pusing, ya kan? Walaupun butuh waktu, nggak apa-apa. Angsuran itu kan berat kalau kita yang bayar. Kalau orang lain yang bayar, nggak terasa berat. Ditungguin aja, nanti lama-lama lunas, ya teman-teman. Jadi ketika kita ambil kredit, KPR, saya paling senang saya KPR teman-teman. Kenapa? Karena bunganya murah, angsurannya kreditnya bisa panjang, dan bisa menjaminkan properti yang akan dibeli. Jadi kita dari rumah tidak perlu bawa jaminan, bisa kita menjaminkan properti yang akan dibeli. Nah, ketika kredit, saya tuh selalu, strategi saya kan simple banget ya teman-teman. Saya sudah bolak-balik loh, sering cerita ke teman-teman. Strategi saya itu kan gampang banget. Ketika saya pengen invest properti, nggak punya duit. Nah, kalau nggak punya duit gimana dong? Pakai kredit. Tidak harus dari bank ya. Saya ngambil contoh dari bank. Masih banyak sumber-sumber pembiayaan yang lain. Tapi buat teman-teman lebih mudah dipahamin dari bank. Anggap aja KPR ya kan. Beli properti pakai KPR. Yang dijaminkan sertifikat properti yang mau dibeli. Nah, kemudian nanti angsurannya gimana, Pak? Nah, itu PR kita. Kita harus bisa memastikan properti ini menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Itu kunci, teman-teman. Income lebih besar dari angsuran. Loh, Pak, tapi nyari properti seperti ini kan susah, Pak. Ya, susah itu kan awal-awal. Awal-awal susah kalau belum terbiasa. Sama, teman-teman, kalau naik sepeda, belajar naik sepeda, awal-awal juga susah, kan? Nah, sekarang, sambil merem aja mungkin bisa naik sepeda, ya kan? Pakai tangan kiri aja bisa, pakai tangan kanan satu bisa, lepas juga sudah bisa. Kalau sudah sering. Jadi kuncinya adalah faktor biasa. Awal-awal belajar iya mungkin susah. Tapi kalau sudah dijalanin, ya katakanlah 3-6 bulan, ternyata bisa. Ya, jadi jangan takut bahwa susah, enggak. Sebenarnya susah hanya karena belum terbiasa. Intinya, income lebih besar dari angsuran. Nah, caranya gimana properti bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran? Banyak caranya. Intinya cuma 2. Naikin income, turunin angsuran. Bukan banyak, naikin income caranya banyak, ya kan? Bisa jadi kita ubah peruntukannya. Contohnya properti yang pertama saya beli tahun 2008. Teman-teman sudah sering dong saya ceritain. 2008 saya beli properti 900 juta. Kredit loh. Bukan pakai uang saya, kredit yang dijaminin properti yang mau dibeli. 900 juta, saya sudah cek waktu itu. Kalau disewain ke orang, properti itu 3 ruko, paling banter 50 juta setahun. Alias sebulan 4 juta. Nggak cukup untuk bayar angsuran. Terus gimana dong? Nah, waktu itu saya ubah peruntukannya. Jadi bukan ruko kosong, tapi saya ubah jadi kos. 28 kamar. Sehingga bisa menghasilkan 18 juta sebulan. Cukup untuk bayar angsuran. Waktu itu angsurannya 15 juta, 415.250 rupiah. Nah, income 18, angsuran 15. Bisa dong. Oh, tapi kan butuh biaya renovasi, Pak, supaya rukonya bisa jadi kos.
Kebetulan renovasinya juga dibiayain oleh bank. Sering dong saya cerita, teman-teman cek aja video-video saya yang lain, saya kan sering jelasin. Angsurannya awal-awal gimana, Pak? Ya, kebetulan ada lebih-lebih sedikit lah teman-teman kreditnya, sehingga kita bisa membayar angsuran awal-awal dengan kredit tadi. Nggak jelas, tonton video yang lain, pelajarin satu-satu, dengerin pelan-pelan teman-teman. Sorry, saya kadang-kadang ngomong terlalu cepat, karena ya saya sudah berharap teman-teman sudah nonton video-video yang lain sehingga lebih gampang paham ya. Tapi intinya teman-teman, beli properti 900 juta, jaminkan properti yang mau dibeli, ubah peruntukannya. Waktu itu kebetulan jadi kos, tidak harus kos ya. Kebetulan kan bisa minimarket, bisa warteg, bisa yang lain-lain. Nah, kemudian pastikan income dari properti itu bisa membayar angsurannya. Kebetulan properti itu bisa, bukan kebetulan sih, memang sudah dihitung teman-teman. Dan ternyata 3 bulan kemudian propertinya bisa penuh, menghasilkan 18 juta, angsurannya 15. Simple teman-teman. Prinsipnya seperti itu. Tentu teman-teman tidak harus diubah peruntukannya. Bisa cara lain juga. Bisa juga saya pernah nemu, memang dari awal income lebih besar dari angsuran. Bisa jadi. Pak, orangnya masa iya sih Pak? Properti income lebih besar dari angsuran kok dijual? Nah, orang kan kalkulatornya beda-beda. Bagi saya, income lebih besar dari angsuran mungkin sudah cukup. Tapi mungkin bagi beliau yang jual, Wah, itu terlalu kecil profitnya Pak. Buat bisnis saya, profitnya bisa lebih gede lagi. ya bisa ya kan. Cuman beliau lupa. Kalau beliau kerja keras. Kalau saya santai. Propertinya yang kerja keras untuk kita. Prinsipnya kan ini nih. Kalau saya kan selalu prinsipnya ini nih. Komodo. Beli properti harus komodo. KO. Kerja ogah. Kita ogah kerja. Caranya gimana? Propertinya bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh properti. Pastikan properti yang kita perbudak suruh kerja keras bagi kita menghasilkan passive income. KO. MO, mengangsur juga ogah. Kita ogah mengangsur ketika beli properti. Seperti prinsip kita hari ini, topik kita hari ini. Tapi pastikan income dari properti lebih besar dari angsuran. Sehingga kita ogah membayar angsuran. Nah, ini yang disebut KTA. Kredit tanpa angsuran. Kredit, tapi malah nggak bayar angsuran. Karena yang bayar angsuran, propertinya sendiri. Kita nggak perlu bayar angsuran. Propertinya yang kerja keras menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Terakhir, DO, DP juga ogah. Kita ogah keluar DP, caranya gimana? Propertinya harus bisa dengan DP 0. Ya, atau DP sekecil-kecilnya lah, masih oke. Sebenarnya teman-teman, prinsip komodo ini saya sudah urutin ya. Yang paling penting KO ya. Jangan ngomong dari DO. Kalau DO kan jadi Dokomo ya kan, atau Domoko. Enggak, yang paling penting KO. Kerja ogah. Pertama, pastikan income lebih besar dari angsuran. Jangan ngomong DP sebelum ngomong KO-MO. Kebalik teman-teman ilmunya. Dan kalau ilmunya kebalik, itu bahaya. Saran saya mulai dari KO. Belajar cari properti yang income lebih besar dari angsuran. Kedua, kalau sudah, baru teman-teman belajar menghitung income-nya berapa, angsurannya berapa. Nah, kalau sudah menguasai itu, baru teman-teman belajar DP 0 ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa KTA. Kredit tanpa angsuran. Biasanya teman-teman, properti itu supaya income lebih besar dari angsuran, biasanya tidak disewakan gitu aja. Kebanyakan orang ketika invest properti kan cuma menyewakan propertinya. Kalau properti disewakan, itu biasa paling income-nya 3% dari harga properti setahun. Padahal propertinya KPR-nya bunga lebih dari 3%, 5%, 10%. Nggak cukup. Sewanya untuk bayar angsuran, bayar bunganya aja nggak cukup, apalagi bayar pokok utangnya. Kapan lunasnya? Biasanya seperti itu ya teman-teman, tentu tidak 100%. Saya ada properti yang income lebih besar dari angsuran, padahal cuma disewakan. Bisa, saya beli kios 260 juta, terus disewa orang 30 juta setahun. 11% bisa kan income lebih besar dari angsuran. Tapi menurut saya itu lebih sulit. Minimal menurut saya, siapa tahu nanti teman-teman malah ketemu ilmunya. Oh, lebih gampang disewakan aja Pak. Saya sudah ketemu caranya. Ya bisa teman-teman, ilmu kan berkembang terus. Kalau pendapat saya, daripada sekedar disewakan, lebih baik ada bisnis di atasnya. Income-nya lebih besar. Profitnya orang bisnis itu rata-rata average 3% sebulan, bukan setahun loh. Kali 12,
36%. Karena kita kerjasama dengan yang punya bisnis, yang mengerjakan bisnis, macam-macam ya, bisa tersistem, bisa bagi hasil, atau ada operatornya, caranya bebas. Ya mungkin 50-50 anggap aja. Ya kita dapat dari 36 dibagi 2, 18. Yang operatornya juga 18, 50-50, ya kan? Masih bagus dapat 18 daripada cuma disewakan, cuma dapat 3%. Pilih mana? 3% setahun atau 18%? Dengan bisnis dan bagi hasil. Nah, prinsipnya seperti itu teman-teman. Tadi baru ngomongin naikin income ya. Selain itu kita juga bisa turunin angsuran. Turunin angsuran banyak cara kan. Ya, bisa cari properti yang lebih murah, kredit yang lebih murah, atau cara-cara lain. Oke teman-teman, jadi tadi gambarannya seperti itu. Kalau teman-teman mau mulai, langkah pertama teman-teman, seperti KOMODO ini, langkah pertama KO, pastikan propertinya punya income. Nggak usah ngomong income lebih besar dari angsuran, cari properti yang ada income-nya dulu. Income-nya mau apa? Disewakan? Oke. Mau dipakai bisnis yang tersistem? Oke. Mau dipakai bisnis yang bagi hasil? Oke. Atau mau dipakai untuk bisnis yang ada operatornya juga oke. Atau teman-teman, bisa jadi untuk bisnisnya teman-teman sendiri yang bisa income-nya lebih besar dari angsuran. Tidak harus teman-teman kita pakai bisnisnya orang. Kalau ternyata teman-teman jago bisnis, ngapain? Saya, Pipo, kebetulan nggak jago bisnis teman-teman. Makanya saya butuh partner yang jago bisnis. Tapi kalau teman-teman jago bisnis, nggak perlu seperti saya. Bisnisnya aja yang dikembangin. Misal teman-teman sudah punya bisnis kuliner. Misal teman-teman sudah punya bisnis laundry atau apa yang teman-teman bisa kelola sendiri dan bisa berkembang, pakai cara ini aja. Tapi bisnisnya nggak perlu bisnis yang bagi hasil dengan orang lain. Bisnisnya teman-teman sendiri. Saya ini kan ngusulin bisnis-bisnis yang gandengan ini kan karena saya nggak pintar bisnis. Tapi kalau teman-teman pintar bisnis, ngapain? Ya, kembangin aja bisnisnya sendiri daripada ngembangin bisnisnya orang lain. Oke teman-teman, itu langkah pertama. Silahkan teman-teman pelajarin. Mulai dari situ nanti teman-teman akan terus berkembang. Kalau pesan saya ya, kalau sudah ngerti bisnisnya, nemu bisnisnya yang bagus, langkah berikutnya teman-teman belajar propertinya, cara cari propertinya. Terakhir baru belajar kreditnya. Semoga sukses mendapatkan kredit tanpa angsuran ini, KTA yang jos ini. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.